Ada cerita di negeri Cina, namanya Sampokong. Dia sangat sombong. Lalu datanglah si Sunan Giri. Jadilah cerita dongeng Kebo Mas. Lalu datanglah si Sunan Giri. Jadilah cerita dongeng Kebo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Ida akan bercerita tentang Kebo Mas. Alkisah di negara Cina ada pendekar yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Lalu pengawalnya mengobrol sama pendekar. Pendekar, ada pendekar yang sangat kuat dan tak bisa ditandingi. Pendekar menjawab, "Siapa dia namanya? Ayo, aku mau mengetahui kesaktiannya." Dan apa yang terjadi? Pengawal menceritakan pendekar itu tempatnya sangat jauh. Bukan di negara Cina, tapi di negara Indonesia. Pendekar ngobrol lagi sama pengawalnya. "Kalau gitu, siapkan kapal, kita akan berlabuh ke sana. Kita semuanya ikut, pengawal." Dan pendekar dan pengawal tersebut mulai berlabuh ke pegunungan namanya Bukit Gresik. Sampailah si pendekar dan pengawal tersebut sampai di dataran Gresik. Dan mereka berjalan menuju perbukitan. Sampailah dia di perbukitan Gresik. Pengawal, iya pendekar, apakah itu yang pendekar yang kau maksud? Saya tidak tahu, pendekar. Kita tanyakan saja, pendekar. Lalu pengawalnya disuruh pendekar bertanya sama penduduk setempat. Penduduk itu sudah berjalan di sampingnya. Lalu pendekar langsung bertanya ke penduduk tersebut, "Kisana, apakah kau tahu yang namanya Sunan Giri?" Kisana tadi menjawab, "Saya tahu kedatanganmu ke sini. Kamu kepingin menguji kesaktianku. Aku adalah yang engkau cari." "Hah? Kamu yang namanya Sunan Giri?" "Iya." "Kok kamu tahu aku mencari kamu?" "Iya, Kisana, saya tahu. Sekarang Kisana dulu yang menguji kesaktian Kisana, baru saya yang akan membuktikan keahlian saya. Saya tidak punya keahlian apa-apa, Kisana. Saya hanya rakyat biasa." Kemudian Sunan Giri tidak mau duluan. Yang disuruh maju adalah Sampokong. Akhirnya Sampokong mengeluarkan pongahnya. Dia mulai beraksi. "Iya, cia, cia, cia." Apa yang terjadi? Sampokong sudah menebas semua dedaunan yang ada di hutan dan di perbukitan. Tapi Sampokong terengah-engah. Melihat Sampokong dengan terengah-engahnya, Sunan Giri kasihan dan bertanya, "Kenapa Kisana?
Kamu terengah-engah. Minum dulu, ada minuman. Tidak, aku tidak mau. Sekarang coba buktikan kesaktianmu. Baiklah. Sunan Giri langsung dengan tangannya dan berdoa serta mengeluarkan kerisnya. Dengan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, apa yang terjadi? Kerisnya berjalan dan menebas semua dedaunan yang ada di sekitar. Semua yang ada di sekitar, pengawalnya dan prajurit si Sampokong terheran-heran melihat kesaktian dari Sunan Giri. Kemudian si Sampokong berkata, "Oh, cuma itu kan keahlianmu. Kalau aku kaya, lihat bajuku, pakaianku, banyak emasnya yang menempel di tubuhku. Sedangkan kamu, Sunan Giri, miskin. Kelihatan dari bajumu seperti itu. Pasti miskin kamu." Dengan kesombongannya, Sampokong berkata ke Sunan Giri. Sunan Giri hanya senyum. Dan tak lama kemudian Sunan Giri melihat ada si kerbau berjalan di sebelahnya. Kemudian menemui si kerbau tersebut. Si Sampokong terheran-heran apa yang dilakukan oleh Sunan Giri. Kemudian Sunan Giri dengan berdoa tadi, seperti tadi, hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Kerbau yang hitam tersebut jadilah kerbau emas. Lalu si Sampokong tadi langsung menyembah dan menjadi pengawal dari Sunan Giri. Dongeng tersebut menceritakan asal-usul desa Kebomas. Pesan moral dalam cerita Kebomas adalah kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Kita harus menghargai semua ciptaan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.